Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Andes I. Madeswanda, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi dan ketahanan nasional. Slide selanjutnya, Mbak. Kelompok kami yaitu kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Nur Sugiarti, NIM 220114043, Elsa Arifatul Fauziah, NIM 220114046, Anum Ambarini, NIM 220114052, Aulia Somnia Ramadina, NIM 220114059, dan Sukmana Argo Rahayu Ningtyah, NIM 220114062. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Latar belakang pendidikan anti korupsi. Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2007 melansir Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia berada di urutan ke-143 dengan nilai 2,3. Skor tersebut mengalami penurunan 0,1 dibandingkan pada tahun 2006 dengan nilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia menurun. Sebagai catatan, semakin rendah nilai IPK, semakin tinggi tingkat korupsi. Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang dipersepsikan negara terkorup di dunia bersama 71 negara lainnya. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong 5 besar, sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina. Pada tahun 2009, Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia dalam nilai 2,8. Nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat negara. Bahkan tahun 2010 nilai korupsi Indonesia tidak bergeser dari angka 2,8 yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 178 negara terkorup di dunia. Terakhir tahun 2017, IPK Indonesia berada pada peringkat 96. Nilai yang masih rendah juga menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. 2 dasawarsa setelah gerakan reformasi 1998 berlalu, harapan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas KKN belum dapat terrealisasikan dengan baik. Dalam level internasional, PBB telah menetapkan Konvensi Menentang Korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Selanjutnya, PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Internasional pertama anti korupsi. Slide selanjutnya, Mbak. Definisi korupsi. Dari segi semantik, korupsi berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin, yakni com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol, menurut Wijayanto pada tahun 2009. Secara harfiah, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi atau abuse of public official for private profit. Menurut Egan, Mills, dan tahun 1997 dan Darmawan pada tahun 2008. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Korupsi juga merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara, bahkan kehancuran spiritual. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Korupsi dalam hukum formal. Korupsi sudah merupakan extraordinary crime, sehingga penanggulangannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa. Sehingga dengan hanya mengandalkan hukum acara pidana atau KUHP, maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
Juga diatur tentang beberapa ketentuan acara yang diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Slide selanjutnya, Mbak Sukma. Korupsi dalam korupsi dalam konsep hukum material, yaitu perbuatan korupsi sebagai konsep hukum material, berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri, atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang isinya tentang perbuatan yang disebut dengan korupsi. Ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang, sehingga larangan terhadap perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Barang siapa yang menyalahi ketentuan dari makna yang dirumuskan dalam perundang-undangan itu, berarti telah melakukan perbuatan melewati hukum. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anu. Silahkan, Mbak. Baik, selanjutnya yaitu sebab-sebab korupsi. Perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri, melainkan menyangkut beberapa hal yang bersifat multidimensi. Menurut Sarwono, memberikan gambaran bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi, tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yakni menurut teori satu, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri atau internal individu, seperti kehendak, hasrat, dan kemauan. Teori dua yaitu stimulus dari luar atau eksternal individu, seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan teman, dan lainnya. Slide selanjutnya, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, akhiri impunitas. Yang kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Yang ketiga, yaitu mengenali jenis korupsi. Keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Slide selanjutnya. Yang kelima, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Yang ketujuh, memberikan kontribusi. Dan yang terakhir yaitu menutup celah internasional. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu hambatan struktural. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi egoisme sektoral dan institusional. Yang kedua yaitu hambatan kultural. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak korupsi. Yang ketiga yaitu hambatan instrumental. Hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini yaitu masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif. Yang keempat yaitu hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dalam kelompok ini diantaranya meliputi kurang komitmennya manajemen atau pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan penegak hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan.
Baik, selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu strategi preventif. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB anti korupsi, United Nations Convention Against Corruption atau UNCSC menyepakati langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Sebagai upaya pencegahan korupsi, konvensi menegaskan tujuannya yaitu yang pertama mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah guna mencegah dan memerangi korupsi secara lebih efisien dan efektif. Dua, untuk mempromosikan bantuan dan dukungan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi termasuk dalam pemulihan aset. Tiga, untuk mempromosikan integritas, akuntabilitas, dan manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik. Kemudian yang kedua ada education. Public education atau pendidikan anti korupsi untuk rakyat perlu digalakkan untuk membangun mental anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama, budaya, sosial, ekonomi, etika, dan sebagainya. Adapun sasaran pendidikan anti korupsi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua. 1. Pendidikan anti korupsi bagi aparatur pemerintah dan calon aparatur pemerintah. 2. Public education anti korupsi bagi masyarakat luas melalui lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian strategi pemberantasan korupsi yang ketiga yaitu strategi punishment. Strategi punishment adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia memiliki dasar hukum pemberantasan korupsi paling banyak, mulai dari peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum era reformasi sampai dengan produk hukum era reformasi. Tetapi pelaksanaannya kurang konsisten sehingga korupsi tetap subur di negeri ini. Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Antara lain, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, pendidikan anti korupsi. Slide selanjutnya. Pendidikan anti korupsi menurut Darmawan dan kawan-kawan tahun 2008 secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah 1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. 2. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi dalam jangka panjang akan memberikan sumbangan pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan model pendidikan anti korupsi. Beberapa model dalam rangka memberikan pengalaman dan perilaku anti korupsi, antara lain model Kilgard, John St. Kuah, Bank Dunia, dan Hong Kong. Dalam model Kilgard, dalam Albab 2009, beberapa syarat dan langkah diperlukan untuk mengurangi korupsi sekaligus sebagai cara untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi adalah sebagai berikut. A. Negara harus memiliki pemerintahan yang 1. Mampu menegakkan peraturan perundangan. Yang kedua, mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat dan ketat. Yang ketiga, mampu membatasi diskresi kepada pejabat publik. 4 cara spesifik yang dianjurkan. Yang pertama, mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik. Yang kedua, mengurangi peluang bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan setiap transaksi. Yang ketiga, meningkatkan akses untuk pendeteksian. Yang keempat, memperberat hukuman bagi koruptor. Yang kedua, model pendidikan anti korupsi menurut John St. Kuah. Yang pertama, adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap anti korupsi. Yang kedua, strategi yang disusun dalam
pemberantasan korupsi secara komprehensif. Yang ketiga, lembaga anti korupsi harus anti suap. Yang keempat, lembaga anti korupsi harus digeser dari kendali kepolisian. Yang kelima, mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga. Yang keenam, menaikkan gaji pegawai pemerintah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi tentang materi ketahanan nasional.